Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Naura Wayuni. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi di STMIK IKMI Cirebon. Di sini saya akan mengerjakan praktikum lanjutan kemarin dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar. Oke, langsung aja pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai eksekusi bersyarat dan berulang. Dalam bagian ini, contoh-contoh yang lebih kompleks akan ditunjukkan. Saat melakukannya, kita akan menggunakan teknik untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam program. Langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama. Skrip yang lebih kompleks dapat menggunakan eksekusi bersyarat. Ekspresi kondisional seperti pernyataan if dapat menggunakan hasil dari perintah yang disebut tes. Pernyataan tes membandingkan dua angka atau dua string untuk hal-hal seperti sama dengan, kurang dari, dan lain-lain. Maka di langkah yang pertama ini kita buat filenya terlebih dahulu, lalu kita buat file tersebut untuk dapat dieksekusi untuk melihat cara kerja pernyataan if dan tes. Langsung ya, kita buat filenya, yaitu v-drive sh lalu enter. Setelah ini kita masuk ke mode penyisipan, lalu kita masukkan teks. Nah, setelah kita masukkan teks seperti ini, kita tekan ESC, lalu kita simpan dan keluar dengan menekan titik 2, W, key, lalu tanda seru, lalu enter. Nah, setelah ini kita akan buat file tadi itu untuk dieksekusi dan dijalankan, yaitu kita masukkan aja perintah cat drive drive sh lalu enter, kemudian seperti ini. Maka di sini kita disuruh untuk memasukkan umur ya. Please enter your age. Kita masukkan umur semisal 14. Lalu enter. Nah, maka akan menghasilkan output you are not old enough to drive. Jadi secara verbal kita dapat membaca pernyataan if sebagai jika kurang dari 16, maka echo kita itu belum cukup umur untuk mengemudi. Nah, hasilnya nih ya, not old enough to drive. Lalu perintah v ini artinya itu untuk mengakhiri pernyataan if. Lanjut di langkah yang kedua, pernyataan pengujian secara otomatis dipanggil ketika kita menempatkan argumennya di dalam tanda kurung siku dikelilingi oleh spasi. Maka kita akan mengubah if test ini. Sebelum itu kita jalankan dulu kembali programnya, yaitu v Nah, kemudian kita tekan J untuk ke bawah dari kata if, kemudian kita tekan shift D untuk menghapus baris ini. Kemudian kita ganti menjadi seperti ini. Setelah kita ganti seperti ini, seperti biasa kita keluar dengan menekan W key lalu tanda seru lalu enter. Nah, setelah ini kita jalankan lagi perintahnya, yaitu dengan mengetik cat drive sh lalu enter, kemudian titik garis miring drive lalu sh lalu enter. Di
sini please enter your age. Masukkan lagi. Nah, seperti ini ya di langkah yang kedua. Lanjut di langkah yang ketiga, kita juga dapat menggunakan hasil dari perintah sel lainnya. Karena semuanya mengembalikan sukses atau gagal. Misalnya, buat dan jalankan program cek. Maka kita buat dulu filenya, yaitu vcheck sh, lalu enter. Kita masuk ke mode penyisipan. Setelah itu kita masukkan teks Nah, setelah kita masukkan teks seperti ini, kita keluar. Setelah itu kita jalankan lagi perintahnya, itu dengan mengetik Nah, seperti ini. Ketika di enter, maka akan menghasilkan output enter username to check. Saat dimintai nama pengguna, ini artinya diminta nama pengguna ya. Nah, kita berikan nilai root terlebih dahulu, lalu enter. Setelah itu kita jalankan ulang. Lalu enter. Nah, maka akan diminta nama pengguna lagi. Sekarang kita masukkan nama pengguna masing-masing. Sini saya masukkan nama Naura, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu lanjut di langkah yang keempat. Di sini kita akan mempelajari tentang pernyataan conditional while loop. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali selama pemeriksaan bersyarat mengembalikan benar. Mulailah dengan membuat file bernama num. Kita buat file bernama num, lalu enter. Seperti biasa, masuk mode penyisipan dan kita masukkan teks. Seperti ini, lalu tekan ESC, lalu kita simpan, lalu enter. Kemudian kita jalankan lagi file tersebut, itu dengan menekan nah, di sini kita masukkan angka 25, lalu enter, lalu kita jalankan lagi, lalu enter, lalu kita masukkan 99, lalu enter, kita jalankan lagi, lalu kita masukkan 100, lalu enter. Nah, bisa dilihat jika pemeriksaan kondisional untuk pernyataan while mengembalikan nilai true, maka pernyataan antara do dan don't akan dieksekusi. Setelah pernyataan tersebut selesai dieksekusi, pemeriksaan kondisional untuk pernyataan while diperiksa lagi.
Jika benar lagi, maka pernyataan antara do dan don't akan dieksekusi. Ini akan terus berulang sampai kondisi while mengembalikan false atau ketika nilainya lebih dari 100. Nah, pada saat kita memasukkan 25, maka akan menghasilkan does. Maka akan mengeksekusinya kembali. Lalu jika kita masukkan 99, maka file ini akan menghasilkan does lagi, akan mengeksekusinya. Tapi jika kita menghasilkan 100, karena di atas perintah itu kita akan mengembalikan false itu nilai 100, maka jika kita masukkan nilai 100 atau lebih dari 100, maka nilainya itu akan menghasilkan seperti ini. Sudah tidak akan berulang kembali gitu ya pernyataannya. Oke, lanjut di langkah yang kelima. Kode script adalah bagian dari cell bus, yang berarti kita dapat menggunakan pernyataan ini pada baris perintah seperti kita menggunakan dalam script cell. Ini dapat berguna untuk pernyataan seperti pernyataan for. Pernyataan yang akan menetapkan daftar nilai satu persatu ke variabel. Ini memungkinkan kita untuk melakukan serangkaian operasi pada setiap nilai. Misalnya, kita jalankan perintah ini ya, kita jalankan for name it lalu enter, kemudian kita masukkan do, enter, kemudian masukkan lagi, enter, masukkan lagi don't, lalu enter. Perhatikan bahwa perintah ini dijalankan 3 kali sekali untuk etc password, etc host, ini ya host, dan etc group. Lanjut di langkah yang keenam, seringkali perintah ini digunakan bersama dengan pernyataan for. Perintah ini dapat menghasilkan daftar nilai integer, misalnya dari 1 hingga 10. Misalnya kita jalankan perintah yang berikut ini pada baris perintah untuk membuat 12 file bernama tes1, tes2, tes3, dan lain-lain. Langsung aja kita jalankan perintahnya. Nah, seperti ini tes 1 sampai dengan tes selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.